Kami puji, kami sembah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus yang telah datang di tengah-tengah dunia ini untuk melawat umat-Mu. Kau memberikan pengharapan, Kau memberikan hidup yang kekal, bahkan Engkau telah menggembalakan jiwa kami dan akan selalu menyertai kami dalam kehidupan ini. Sekarang ya Tuhan, hati kami terbuka kepadamu. Tuntunlah kami, bawalah kami lebih lagi untuk mengenal Tuhan, untuk hidup dekat dengan Engkau, bahkan diperkenankan oleh Tuhan. Untuk itu berbicaralah Tuhan, sebab kami mendengar adanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Persilakan kita duduk kembali. Pertama, atas nama Gembala sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan di SCWS Charismatic Worship Service mengucapkan selamat hari Natal bagi segenap jemaat Tuhan, baik yang hadir di dalam ibadah ini, demikian juga Bapak dan Ibu yang ada di rumah atau di Panda pun Bapak Ibu mengikuti jalannya ibadah ini. Tuhan memberkati kita, Tuhan beserta dengan kita. Biarlah damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus ada di tengah-tengah keluarga, dan kita menjadi umat keluarga-keluarga yang dimana Tuhan diperkenankan atau diperkenankan oleh Tuhan. Salam bagi kita semua. Baik, puji Tuhan, waktu yang singkat ini saya akan mengajak kita untuk lebih lanjut melihat dari firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal yang pertama, masih bicara soal Natal. Haleluya. Tentu topik yang ingin saya sampaikan ialah bicara soal tentu masa raya Natal ini adalah, kalau saudari kita Muslim biasanya ada masa-masa bulan-bulan puasa, ada biasa disebut apa? Bulan yang penuh rahmat. Nah, jadi saya pinjam sedikit ininya, tapi bulan ini, bulan Natal ini, masa raya Natal ini bulan yang penuh keajaiban. Amin. Hari-hari, saat-saat yang penuh keajaiban. Mengapa saya katakan demikian? Karena Allah yang besar, Allah yang Maha Pencipta, yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, menurut Yohanes pasal 1, Dia datang di tengah-tengah dunia ini dengan tubuh manusia. Dia datang di tengah-tengah dunia ini untuk lebih tinggal di tengah-tengah kita, dan lebih lanjut supaya kita melihat kemuliaan Allah, supaya kita juga menerima ajarannya, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Jadi sekali lagi kita bicara soal keajaiban Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita, mari kita membuka dari Injil Lukas pasal yang pertama. Saya ini kan ayat 31 saja. Lukas pasal yang pertama ayat 31, firman Tuhan berkata begini. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Perkataan ini diucapkan oleh malaikat kepada Maria selagi masih perawan gadis, memang sedang bertunangan dengan Yusuf.
Tentu kalau kita tarik ke tema yang sini, suatu hal yang ajaib, suatu perbuatan yang ajaib. Ada amin? Bagaimana mungkin seorang gadis yang masih perawan, belum hidup sebagai suami istri, tapi bisa mengandung, hamil, dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Yang berikutnya ajaib, yang mengandung ini adalah manusia biasa, perempuan biasa, wanita biasa, yang sederhana, wanita desa. Tetapi yang dikandungnya ini, benih yang dikandungnya adalah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Sang Pencipta dan sebagainya. Itu diungkapkan lebih lanjut di dalam nama-nama ataupun watak, sifat atau karakter daripada Yesus yang dilahirkan. Karena menurut yaitu Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6, dia disebut adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, apalagi penasehat ajaib, Raja damai. Pasal 7 ayat 14 dikatakan lebih lanjut, dia adalah Immanuel yang beserta dengan umatnya. Dan banyak lagi kalau kita membaca di Lukas dan sebagai Yesus tadi sebagai penyelamat, anak Allah yang maha tinggi, keturunan Daud yang akan memerintah lebih lanjut dari keturunan Daud menjadi raja atas bangsa Israel. Pribadi Allah yang maha itu berkenan dikandung di rahim, yaitu Maria. Suatu keajaiban. Menjadi pertanyaan kita berikutnya ialah, apa gerangan? Mengapa sampai Maria dilayakkan, diperkenankan, atau Alkitab bilang beroleh kasih karunia mengandung, yaitu Yesus Kristus. Amin. Ini yang mau kita lebih lanjut lihat, syukuri, dan lebih lagi kita patut menanggapi, meresponi anugerah Tuhan ini. Tentu kalau kita kaitkan juga, libatkan yang lain, keajaiban Tuhan itu kepada Maria tadi itu masih banyak lagi hal-hal yang lain nanti kita melihat, tapi juga kepada tunangannya yaitu Yusuf. Keajaiban apa? Tak kala dia mendengar dari bisik-bisik orang bahwa tunangannya, bahwa pacarnya yang dia cintai telah hamil. Tapi dia mendengar, maksud saya tunangannya ini sudah hamil. Padahal dia menyadari bahwa itu bukanlah hasil perbuatannya sendiri. Bukanlah oleh karena perzinahan. Dia merasa terpukul, dia merasa hancur.
merasa dipermalukan, bahkan juga dia diperhadapkan dengan suatu apa? Ketakutan, bayang-bayang yang menakutkan, yaitu di mana nanti akan dirajam dengan mati sampai rajam dengan batu sampai mati. Dalam kondisi seperti ini, situasi yang pelik, merasa dikhianati, merasa ya juga marah, kecewa dan sebagainya di satu sisi dan sebagainya. Tetapi karena watak karakter dari kawan ini, Yusuf disebut seorang yang tulus hati. Dia tidak mau mencemarkan nama Maria di depan umum. Secara diam-diam dia bersemedi, merenung, menyendiri, mencari. Pimpinan Tuhan, petunjuk Tuhan. Dalam suasana hati seperti tadi, karena memiliki hati yang tulus, tidak mau mencemarkan tunangannya ini di depan umum. Kalau boleh saya katakan, simpulkan, dia menggumulinya di dalam doa. Dalam sikap keputusan yang seperti yang tepat, yang bijak, yang arif. Enggak dia pasang iklan di pos kota. Saya menceraikan calon ini saya, Maria, karena dia sudah tercemar dan sebagainya dan sebagainya. Dia tidak informasikan kepada sahabat-sahabatnya, temannya dan sebagainya. Tetapi dia menggugulinya. Kemudian Tuhan berbicara kepadanya dalam mimpi melalui malaikat. Berjumpa dengan malaikat dengan berkata, Yusuf, jangan takut mengambil Maria itu menjadi istrimu, sebab kandungannya itu dari Roh Kudus. Ini keajaiban. Bagi saya keajaiban. Apa? Tuhan mau memberikan jawaban, mau memberikan lebih lanjut konfirmasi, peneguhan atau tuntunan, petunjuk kepada Yusuf melalui mimpi. Ajaib. Amin. Ajaib. Patutlah dia dikatakan tadi di Yesaya pasal 9 tadi, ayat 5. Salah satu ininya, namanya disebut orang penasehat ajaib. Kemudian dikatakan setelah dia mendengar malaikat itu berbicara kepadanya dalam mimpi, dikatakan Yusuf mau buat keputusan. Dia mengambil Maria menjadi istrinya. Yang berikutnya, hal yang sama. Waktu ancaman datang dari Herodes akan membunuh bayi ini, raja yang baru lahir ini, raja orang Yahudi ini. Karena Herodes merasa diperdaya, karena waktu itu dia berpesan kepada orang Majus
Tak kala orang-orang Majus meminta petunjuk di manakah dia tempat raja yang baru lahir itu, kami telah melihat bintangnya. Tak kala Herodes mengumpulkan ahli-ahli Taurat, para imam dan sebagainya, diberikan petunjuk mereka di Betlehem, karena demikianlah kata firman Tuhan Mika 5 ayat 1. Kemudian Herodes berpesan kepada orang Majus, kalau kalian sudah jumpai itu bayi yang baru lahir, raja yang baru lahir ini, kasih kita ya, kasih tahu ya kita, supaya aku juga datang menyembahnya. Tapi apa yang terjadi setelah lebih lanjut? Orang-orang Majus ini berjumpa dengan bayi, mereka menyembah dan sebagainya, mereka memberikan persembahan-persembahan mereka. Kemudian diingatkan Tuhan dalam mimpi, supaya mereka pada saat pulang kembali ke negerinya, jangan melalui tempat jalan yang sama. Haleluya. Kemudian Tuhan berbicara kepada Yusuf. Yusuf, saya ini dulu tertinggal sedikit. Setelah Herodes merasa diperdaya, dibodoh-bodohi, katakanlah seperti itu, orang Majus ini, dia marah. Dia membuat dekret keputusan bahwa setiap bayi laki-laki umur 2 tahun ke bawah harus dibunuh dan dibinasakan. Karena itu yang menurut dia hitung-hitung kan, sejak ini dengan ini Herodes, orang-orang Majus. Pada saat dia membuat keputusan seperti itu, berarti bayi Yesus terancam juga akan dibinasakan. Kemudian Tuhan berbicara kepada Yusuf dalam mimpi. Saudara akan membaca itu nanti, Matius pasal 1, Matius pasal 2. Pesannya apa? Dalam mimpi ya ini ya. Yusuf ambil anak ini, bawa anak ini menyingkir ke Mesir karena Herodes mau berusaha membinasakannya. Apa respon Yusuf? Yusuf mengambil anak itu juga malam itu juga dan melarikannya dan membawanya ke Mesir. Berikutnya, setelah di Mesir sudah sekian tahun kemudian, Herodes sudah tiada, digantikan lebih lanjut yaitu anaknya memerintah. Tuhan berbicara juga kepada Yusuf dalam mimpi. Pesannya sekali lagi, bawa anak ini kembali. Yehuda, karena dia yang berusaha untuk melenyapkannya telah tiada, telah meninggal. Yusuf membawa. Tapi tak kala dia tahu anaknya Herodes yang menggantikannya, sekali lagi Tuhan berpesan kepadanya. Dia akhirnya membawa yaitu ke Nazaret dengan tujuan supaya menggenapi juga firman Tuhan yang mengatakan, aku bawa kembali anakku, aku tarik pulang dari Nazaret. Sekali lagi intinya yang mau saya seberangkan di sini, Yusuf menerima juga keajaiban Tuhan. Kebesaran Tuhan dinyatakan, yaitu berupa bimbingan dan tuntunan, petunjuk. Karena dia telah dipercayakan juga untuk Bapa.
bagi bayi Yesus. Amin. Selanjutnya yang kita mau lihat, para gembala-gembala. Keajaiban apa yang dinyatakan Tuhan kepada para orang gembala? Sebagai bahasa Sundanya pengangon ya. Di ladang, di tempat yang sepi, pekerjaan juga katakanlah sebenarnya itu pekerjaan yang sangat dalam konteks lewat itu yang itu kelihatan yang paling yang menyusahkan kalau begitulah. Tapi sekalipun ini adalah kelompok, katakanlah orang-orang termiskin, orang-orang susah, orang-orang yang agak tingkat sosialnya lebih lanjut dari tengah-tengah masyarakat, lebih rendah dan sebagainya, tetapi berita keselamatan bahwa juru selamat telah datang, mereka diperkenankan Tuhan menerima lawatan tuh malaikat dan melihat juga yaitu suasana, yaitu paduan suara surgawi. Malaikat mereka memuji Tuhan, bersorak-sorak muji Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sekali lagi, siapa gerangan mereka? Kelompok yang tersingkirkan, kelompok yang papa. Tetapi kepada mereka diperdengarkan Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hadir, Allah Sang Pencipta yang lahir, yang datang di tengah-tengah dunia ini dalam bayi Yesus. Amin. Itu suatu berita yang menggembirakan, saudaraku. Waduh. Saya aja umpamanya mendengar begini, datang tengah malam telepon. Umpamanya seperti tadi malam lah, ini aku ungkapkan aja ini ya. Lagi tidur-tidur, buka WA. Ya, siapa aja yang jemaat yang ngucapin ini. Kemudian ada di situ, Pak, mohon maaf, bisa enggak minta nomor rekeningnya? Wih, oh itu berita dari surga ini. Itu menyemangati ya, ini kiasan yang saya pakai aja untuk ini, ya kan? Atau beberapa ini telepon, Pak, ada di rumah enggak? Ada bu, ada apa? Iya, ada kiriman ini gitu. Wah, apalagi itu saudaraku, itu maksud saya, berita begitu saja, hanya berupa makanan, berupa ini aja, hal-hal yang fana, kita udah digairahkan. Apalagi ini, saudaraku, para gembala-gembala ini, Tuhan Allah yang maha-maha mengutus malaikatnya memberitahukan yaitu kabar kesukaan, kabar keselamatan bagi dunia. Diperdengarkan kepada telinga mereka, diperlihatkan kepada mereka keagungan Tuhan yang akan datang ini. Raja di atas segala raja, atau raja orang Yahudi yang akan datang ini. Haleluya.
Lihat itu, sikap orang maju saja, mereka sekalipun orang berpendidikan, orang intelektual, kala Tuhan menyatakan dirinya atau memberitahukan kepada mereka lebih lanjut bahwa ada seorang raja yang besar lahir melalui disiplin ilmu yang mereka geluti, yaitu ilmu perbintangan. Mereka sudah membuat suatu keputusan, menunjukkan suatu sikap dan tindakan yang nyata dengan penuh pengorbanan, penuh dedikasi, penuh lebih lanjut pengabdian dan penghormatan. Ya kan? Padahal bayi lu, masih bayi mereka jumpai di tengah-tengah keluarga yang miskin juga, tukang kayu, yaitu Yusuf. Tapi tak kala mereka menerima berita itu atau melihat tanda itu, seperti yang sudah disampaikan hari Minggu, berbulan-bulan mereka bersedia di dalam perjalanan. Mereka mempersiapkan segala sesuatu. Demikian juga persembahan-persembahan mereka, bukan saja hanya keputusan dalam Matius pasal yang kedua itu, kami datang untuk menyembah Dia. Tidak hanya dalam ucapan saja, tetapi di dalam tindakan. Bukan saja juga di dalam hanya gerak secara fisik, Tuhan aku mengasihi Engkau, dengan jalan mengangkat tangan atau melipat tangan atau tersungkur, muka nempel kayak apa. Tidak sampai sebatas itu juga. Tetapi juga pundi-pundi mereka juga, perbendaharaan mereka juga turut bicara. Mereka mempraktekkan, menggenapi firman Tuhan yang mengatakan dalam Matius pasal 22, 37 sampai 39. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, raga, dan kekuatan. Amin. Itu semuanya tadi malam saya sedikit banyaknya ngambil waktu. Agak sedikit keras sebelum memberi persembahan. Mengapa? Karena saya lihat persembahan-persembahan yang dipersembahkan oleh umat Tuhan jauh dari yang layak, sebagian. Mengapa saya katakan demikian? Saya tahu secaranya posisi jemaat, sekalipun ya tentu seperti kita kebanyakan di antara kita harus kerja pagi sampai sore baru untuk dapat ini. Tetapi kalau memberi persembahan seperti itu, untuk parkir aja nggak cukup, nggak layak. Bagi saya lebih baik nggak usah kasih. Sangat menghina anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang besar. Memang di Alkitab ada janda miskin memberi hanya sepeser duit. Saya coba baca-baca itu kemarin, seranya dan sebagainya. Itu dikatakan itu yang diberikan janda miskin ini cuma upah 6 menit, upah kalau dihitung per jam, kalau umpamanya katakanlah 8 jam satu hari kerja, upahnya 80.000. Jadi 1 jamnya 10.000. Jadi yang dipersembahkan wanita ini, yang nilai yang ininya itu berarti kalau 10.000 itu 1 jam, bagi lagi. Kalau di ini cuma 6 menit, cuma berapa rupiah begitu. Dan itu juga koin yang paling kecil dalam Roma dijual pada saat itu. Jadi kalau sekarang itu seperti koin yang 1 rupiah lah, yang paling kecil. Tetapi Tuhan memuji ini, pemberian apa nih?
Dia lebih banyak memberi daripada orang-orang kaya yang memberikan dari kelimpahannya. Mengapa Tuhan memujinya? Karena lebih lanjut, dia memberi dari kekurangannya. Dia memberi dari seluruh nafkahnya. Dalam arti, enggak ada lagi apa-apa, cuma itu sebenarnya untuk beli nasi apa namanya ini, nasi kucing, nasi apa namanya itu yang di Jogja itu loh, itu yang paling umpamanya nih, untuk makan siangnya. Tapi dia persembahkan itu. Tuhan memuji, kan Tuhan kan dilihat kan waktu orang membawa persembahan, Tuhan berdiri kan di depan peti persembahan itu. Itu saya lakukan itu dulu di 2 semalam suntuk. Pakai keranjang di depan saya, atau bawa persembahannya masing-masing. Hanya di pagi enggak saya lakukan itu karena saya tahu hati saudara mengasihi Tuhan betul-betul ini. Tadi malam itu kan ininya, saya suruh buka itunya, tutupnya. Saya bilang sampai panitia, itu terlalu kecil. Kalau datang nanti bawa 5 blok, 1 blok, harga 10.000, harga 100.000, bagaimana masukinnya? Aku bilang, buka. Tapi kalau saya lihat, tertentu, dalam kebaktian tertentu, seperti di malam saya juga ikut persembahan. 51 lembar kali yang 2.000, 1.000 lembar apa? Berapa lembar yang harga 1.000? Marah. Kita menerima anugerah yang besar. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya kita beroleh hidup, supaya kita tidak binasa. Tapi malah respon kita, tanggapan kita kepada kasih Tuhan tidak hangat. Padahal kita di satu sisi ingin melihat, mengalami penyertaan Tuhan. Ingin tangan Tuhan dihidangkan atas hidup kita, keluarga kita, rumah tangga kita, usaha dan bisnis kita dan sebagainya. Kita ingin lebih lanjut Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Dengan menepuk pundak kita dengan mengatakan, jangan takut hambaku, jangan takut anakku, aku menyertai engkau, aku memimpin engkau, aku tidak sekali-kali meninggalkan engkau dan sebagainya. Di satu sisi kita sadar tahu Tuhan sudah memberikan rumusnya bagaimana kita melihat pemeliharaan Tuhan, penggembalaan Tuhan. Beri, maka kamu akan diberi. Taburlah, maka kamu akan menuai. Apa yang kau inginkan untuk diperbuat orang lain bagi, perbuatlah hal yang demikian juga kepadamu. Ada amin. Ini saatnya kita menyadari lebih lanjut tugas dan peran kita di tengah-tengah dunia ini. Ditetapkan Tuhan menjadi terang, menjadi garam dan sebagainya. Ingat, kita ini adalah miliknya. Dia telah membayar lunas dengan darahnya, dengan pengorbanannya. Jadi segala sesuatu yang ada pada kita sebenarnya itu adalah milik Tuhan. Kita hanya sebatas diberi, yaitu apa? Pengelola.
diberi kepercayaan mengelola harta miliknya Tuhan, waktu, tenaga, dan segala sesuatunya. Saya dengar sih selentingan waktu saya apa ini. Ini si Raja Gugupi ngomong apa lagi sih? Duit. Padahal hati saya justru sebenarnya supaya kita melihat berkat Tuhan. Janji Tuhan, aku datang untuk memberi hidup dan segala kelimpahannya menjadi nyata dalam hidup kita. Itu pun kelimpahan bukan hanya sekedar uang saja secara materi, tetapi berlimpah dalam banyak hal, damai sejahtera, sukacita dan sebagainya. Dan hidup kita juga bisa menjadi puji-pujian, membawa banyak sukacita, banyak puji-pujian penyembahan kepada Tuhan melalui kasih dan kehidupan kita yang bermurah. Ada amin. Untuk itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi dengan tulus, dengan hati yang murni, penuh dedikasi, pengabdian dan pengorbanan, Yesus Tuhan mengasihi kita. Amin. Bukan saja di tengah-tengah dunia, Dia berjanji di tengah-tengah waktu kita masih ada di dunia ini. Aku akan menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam. Bukan saja di dunia ini. Dia mengatakan dalam Injil Yohanes 14 ayat 1-3, saya berulang-ulang mengatakan kepada, apabila tempat itu sudah selesai, aku akan datang kembali untuk menjemput kamu. Supaya di mana aku berada, di situ juga kamu berada. Adalah kerinduan Tuhan, keinginan Tuhan untuk bersama dengan umatnya untuk selama-lamanya dalam kerajaannya. Terlalu sia-sia, terlalu hina pengorbanan Yesus Kristus itu kalau hanya sebatas supaya kita diberkati secara jasmani, terpelihara secara jasmani. Yesus tidak perlu mati kalau hanya soal makan, minum, soal kekayaan, kemuliaan dunia ini. Perhatikan ya, jiwa kita sangat berharga, sangat berarti di hadapan Tuhan. Untuk itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana keajaiban-keajaiban Tuhan ini akan dikenakan, diberlakukan, kita alami. Jawabnya tadi, pembacaan kita tadi di awal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi, bagi orang yang berkenan kepadanya. Berkenan kepadanya dijabarkan dalam mereka-mereka yang terlibat dalam Natal yang pertama. Seperti Maria memberi hidupnya. Tentu dia di dalam kebingungan, ketidakmengertiannya, ditambah ketakutan dan kecemasan. Mulai dia bertanya kepada malaikat, bagaimana hal itu mungkin terjadi sedangkan aku belum bersuami? Malaikat memberitahukan, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa yang maha tinggi akan menaungi engkau. Kemudian lihat itu anakmu Elizabeth, ini adalah bulan yang ke-6, dia mengandung. Kemudian malaikat itu berkata, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Kemudian Maria meresponi, aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku seperti yang kau katakan. Dia mengaminkan, dia menerima dengan legowo, dengan lapang hati.
Dia mempercayai sepenuhnya berita yang surga. Bahkan dia memberi hidupnya juga. Dijadikan oleh Tuhan. Untuk Yesus dikandung. Amin. Itu berkenan kepada Tuhan. Pada saat saudara menanggapi, meresponi berita yang dari surga, pesan Tuhan, kemudian dia memberi tanggapan lebih lanjut, aku akan melakukannya, aku akan menghidupinya, aku akan berjalan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Demikian juga Yusuf. Dia taat kepada suara itu, kepada pesan itu. Dia melakukannya seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Orang berkenan. Orang Majus, tak kala mereka Tuhan sudah menunjukkan kebesarannya dan menyampaikan berita apa yang sesungguhnya yang terjadi. Setelah malaikat itu dikatakan pergi, mereka dengan cepat-cepat, dengan buru-buru mau melihat seperti yang dikatakan oleh malaikat itu kepada mereka. Kemudian setelah mereka melihatnya, mereka menyembah dan sebagainya. Kemudian pulanglah mereka dari situ. Apabila yang terjadi? Mereka menceritakan, menyaksikan kepada orang-orang yang mereka temui, sesuai dengan apa yang mereka lihat, sesuai yang mereka dengar, yang mereka lihat dan yang mereka alami. Ini orang-orang yang diperkenankan Tuhan. Saya tidak tahu sejauh mana saudara dan saya sudah menyaksikan kepada anggota keluarga kita, kepada sahabat kita, perbuatan-perbuatan Tuhan, kasih Tuhan, pertolongan Tuhan. Jaminan yang dari Tuhan, keselamatan, pengampunan dosa. Saya makanya sudah tidak henti-hentinya juga menyaksikan pengalaman yang khusus yang saya alami waktu yang kecelakaan ini. Selalu saya coba usahakan. Tuhan mengatakan, jangan takut hambaku, aku menyertai engkau. Memang betul. Pada saat enggak ada harapan, pada saat enggak sadar, tapi betul Tuhan adalah Allah yang setia, Allah yang besar, yang dapat menggenapi apa segala janjinya dan perkataannya. Amin. Orang Majus, tak kala mereka itu semua pengorbanannya dan sebagainya itu sekali lagi diperhitungkan Tuhan. Sewaktu mereka mau pulang sekali dicegah, jangan pulang dari tempat yang sama ya. Supaya apa? Supaya mereka selamat, terpelihara dan sebagainya. Kembali dalam sejahtera, pulang ke kampungnya, di tengah-tengah keluarga dan sebagainya. Ada amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah saat-saat ini adalah masa-masa yang penuh keajaiban, masa-masa yang penuh keberkahan, masa-masa yang pun diperkenankan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, respon kita, tanggapan kita ialah, mari kita meniru, mencontoh mereka-mereka yang terlibat dalam Natal yang pertama. Datanglah dengan tulus, amin, dengan segenap hati. Lakukanlah sesuatu yang dapat saudara lakukan, persembahkan dengan sepenuh hati, yang terbaik. Ini enggak saatnya lagi bermain-main, bersandiwara. Kita yang rugi, kita yang tidak melihat kebesaran Tuhan. Amin. Tapi sebaliknya, kalau kita serius, dengan sungguh-sungguh, saya tidak perlukan sebutkan di antara saudara,
bagaimana Tuhan juga memberkati saudara, melimpahi keluarga saudara. Saya yakin betul Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Namun pada kesempatan ini juga sekaligus saya mengucapkan terima kasih bagi Bapak dan Ibu sidang jemaat Tuhan yang punya komitmen, dedikasi, ketaatan dan kesetiaan untuk beribadah kepada Tuhan, memberi atau mendukung pekerjaan Tuhan, baik misi demikian juga pekerjaan Tuhan di tempat ini. Demikian juga kami seluruh hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Tak lepas dari doa-doa yang tiada berkeputusan yang saudara panjatkan. Terima kasih. Terima kasih. Tangan Tuhan akan terus dihidangkan, memberkati saudaraku, memakai saudaraku, mengurapi saudaraku, menjadikan hidup kita menjadi puji-pujian, menjadi berkat yang besar. Haleluya. Ke dalam tangan pengasihan, perlindungan dan pemeliharaanmu ya Bapa, hamba menyerahkan segenap umatmu ini. Kiranya Tuhan tiada henti-hentinya menuntun kami, mengajari kami, menolong kami, berbicara kepada kami ya Tuhan tentang isi hatimu, kehendakmu. Tolonglah kami agar kami mempunyai hati yang tanggap, telinga yang dengar-dengaran, dan siap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Terima kasih Bapa. Hamba percaya Engkau akan menyertai umatmu itu untuk hari-hari yang kami lalui, bahkan pada saat kami melewati tahun 2022. Engkau telah berjalan di depan kami, sebagaimana Engkau berjalan di depan orang-orang Israel, berupa tiang awan dan tiang api, sebagai petunjuk dan pertanda bahwa Engkau ada di tengah-tengah umatmu. Demikianlah keyakinan kami dan pengharapan kami kepada Tuhan, dengan berkata, Immanuel, Tuhan beserta dengan kami, Tuhan bersama dengan kami, Tuhan bersama dengan kita. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.